Ini adik-adik percayalah, semua penyakit kita ingin cepat sembuh. Mau penyakit kusta, sakit kepala, sakit gigi, sakit utang, semua kita ingin cepat sembuh. Satu-satunya penyakit yang kita tidak mau sembuh adalah penyakit jatuh cinta. Inilah penyakit jatuh cinta, nggak mau kalau sembuh, maunya kita jatuh cinta selamanya. Nah, bicara tentang cinta saya tidak mau ceramah. Saya hanya ingin menyampaikan kisah-kisah bagaimana cinta, dakwah dengan cinta. Satu, adik-adik pernah, saudara-saudara, bapak ibu pernah dengar kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Taif. Rasulullah mendapat tekanan di Mekah, mendapat hinaan, mendapat cemoohan, teror secara fisik, teror secara mental. Fisiknya dilempari, mentalnya diludahi, rumahnya dipasangi duri. Lalu siapa yang lakukan itu? Bukan orang lain. Siapa? Keluarganya sendiri. Siapa? Abu Lahab. Tahu itu Abu Lahab deh? Tahu ke Abu Lahab? Tahu? Sepuh satu kali saudarana bapakna Nabi. Bahasa Perancisnya Amurena Nabita. Perancis itu Pare-Pare dan sekitarnya. Kalau orang lain yang teror kita, bos, bisa dilawan. Kalau orang lain yang menghina kita, kita bisa aja berkelahi. Tapi ini paman kita. Kita berharap ketika kita yatim piatu, kita berharap ketika tidak ada lagi orang yang mampu menolong kita, ada paman, ada saudaranya bapak kita yang tokoh masyarakat di kampung itu. Tentu harapan kita, mudah-mudahan kodong ini pamanku bisa tolong kak. Tapi apa yang terjadi? Justru pamannya Nabi dan istrinya yang teror Nabi. Bayangkan, teror fisik, teror mental. Tapi Nabi tidak pernah lebay. Tidak pernah kita dengar Nabi cuti jadi rasul. Karena tekanan-tekanan akhirnya cuti 1 bulan. Tidak pernah. Lalu dalam desakan dan hinaan seperti itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Saya waktu terakhir ke umrah, saya sempat ke Taif. Itu Taif, kita naik tebing-tebing gunung. Kemudian sampailah kita di Taif. Nabi sampai di Taif, waktu itu jalan kaki. Saya naik mobil masih hampir 2 jam. Itu pun ada teman saya mabuk. Kenapa? Ular tangga. Naik lagi. Anak-anak zaman now tidak tahu ular tangga. Kita dulu waktu tak kecil ular tangga, ular tangga. Kalau dapat tangga naik lagi. Begitu dapat ular turun begitu deh. Coba, masya Allah. Sampai di Taif, apa Nabi lalu sampaikan? Nabi lalu sampaikan keinginannya. Saudara-saudara sekalian, minta pertolongan. Nah, saya ajak kalian ikut beriman kepada Allah. Jangan sembah kecuali Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana reaksi orang Taif? Masya Allah. Orang-orang tua di Taif nak kumpulkan itu anak-anak. Anak-anak bocah, ABG. Dia bilang, "Piku lempar itu, lempari." Bayangkan Pak, kalau orang dewasa lempar ki, masih kita merasa terhormat. Kenapa? Seusia ki bos. Tapi anak-anak yang ngusir kita, itu tekanannya, tekanan psikologisnya sangat tinggi. Lalu pada saat Nabi dilempari, datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Dia bilang, Jibril, kalau bahasa kita, Mas bro, Muhammad, tak lewat-lewat itu. Saya diperintah Allah, berdoa kau saja, Allah angkat. Saya diperintah Allah, saya lempar ini satu kampung, saya hancurkan mereka. Kira-kira kita dek, ada ini borong ki, nabuli ki satu kelas. Tiba-tiba datang ke polsek, bagaimana? Apa jawaban tak kira-kira? Kalau saya satu kampung lempari kak, tiba-tiba datang Densus, bagaimana Ustaz? Tangkap, tembak semua. Tapi apa jawaban Nabi? Jibril, kalau betul Allah ingin mendengar doaku kali ini, saya hanya ingin berdoa, ya Allah, berikan hidayah kepada seluruh masyarakat Taif. Jangan hancurkan mereka. Mereka lakukan itu karena dia tidak tahu saya. Mereka lakukan itu karena mereka tidak paham apa yang ingin saya bawakan kepada mereka. Saya hanya minta, ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Masya Allah. Coba membedek.
Inilah yang disebut dakwah dengan cinta.